Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda yang solih-solihah? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga tetap fokus dan tetap semangat dalam belajar. Oh iya, Ustaz nanya dulu nih, bagaimana sholatnya hari ini? Dan semua tidak ada yang bolong ya, sehingga Allah semakin sayang pada kita semua. Yang kedua, gimana murojaahnya? Tetap lancar kan? Ya, mudah-mudahan semua tetap lancar ya, dan tetap istiqomah dalam murojaah dan semakin menambah hafalannya. Nah, sebelum kita belajar, Ustaz pesan tetap fokus untuk menonton videonya, jadi tonton sampai selesai biar paham. Jadi ayo kita belajar bersama-sama di kelas online bersama Ustaz. Oke, di pelajaran yang pertama kita akan membahas tentang kosakata. Apa sih itu kosakata? Kosakata merupakan kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa yang digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, yang pertama, kosakata itu kita tentukan berdasarkan gambar. Ya, jadi dari kita melihat gambar, kita dapat kosakata. Caranya gimana? Yang pertama, Ananda dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan. Jadi setelah dilihat dengan gambar, cari kosakatanya. Kemudian yang kedua, Ananda dapat mencari arti kosakata di dalam buku. Setelah tahu apa kosakatanya, nanti cari dalam buku atau bertanya kepada ayah dan bunda. Yang ketiga, setelah mengetahui artinya, Ananda dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Oke, contohnya, perhatikan gambar di samping ya. Di situ terlihat seorang paman atau bapak sedang mencangkul di sawah. Nah, kemudian kosakatanya di sini ada petani. Nah, petani itu adalah sebuah profesi. Nah, itu kita cari di buku ya. Petani itu ternyata artinya sebuah profesi atau pekerjaan bertani. Kemudian dari kosakata petani kita dapat membuat kalimat seperti pamanku adalah seorang petani. Nah, sampai di sini mudah-mudahan semua bisa paham ya. Kalau belum paham, boleh disimak lagi videonya atau ditanya langsung ya ke Ustadz. Oke, sekarang Ustadz punya tugas nih. Tugas yang pertama ya, untuk Ananda semua yang ada di rumah, yaitu membuat kalimat berdasarkan kosakata yang didapat dari gambar. Seperti contoh tadi, seorang paman yang sedang mencangkul di sawahnya. Kemudian kosakata yang dapat kita ambil yaitu petani ya. Nah, dari kata petani kita buat jadi kalimat seperti pamanku adalah seorang petani. Nah, seperti itu ya. Jadi dari gambar ini cari dulu kosakatanya. Kosakata apa yang tepat? Kemudian buat kalimat. Kalimatnya dibuat minimal 2. Kemudian ditulis yang rapi dan indah ya di buku tulisnya, agar nanti ayah bunda, ustadz maupun ustazah yang di sekolah bisa senang melihat tulisannya. Kemudian nanti setelah tugasnya selesai bisa dikirim langsung ke ustadz maupun ustazah ya, atau difoto dan dikirim ke WA ustadz ustazahnya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pelajaran berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang menemukan kosakata dalam gambar. Sekarang kita akan membahas tentang menemukan kosakata dalam teks. Teks yang akan kita bahas yaitu tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Gimana sih kehidupan ekonomi di sekolah? Kehidupan ekonomi di sekolah itu biasanya berkaitan dengan uang atau kegiatan jual beli.
Seperti pasti nih kalian sering melakukan jual beli kan? Contohnya ketika kalian mau beli permen, buku, atau pulpen. Nah, termasuk kegiatan ekonomi seperti jualan es, jualan jajan, makanan ringan. Nah, itu semua termasuk kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi itu semua kegiatan yang berbentuk jual beli. Ada yang menjual dan ada yang membeli. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang saya akan bacakan sebuah teks cerita. Jadi disimak dengan baik ya. Nanti tugasnya kita akan mencari kosakata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sekali lagi, kita akan mencari kosakata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Oke, sekarang disimak ya. Ustaz akan bacakan teksnya. Pasar kelas. Hari ini SDIT Insan Mulia mengadakan acara pasar kelas. Level 2 membawa berbagai jenis barang dagangan. Azam dan Sakti menjual es lilin. Aisyah menjual aneka keripik. Aira menjual mie goreng dan Caisa menjual pisang goreng. Beberapa siswa laki-laki dan perempuan juga menjual alat tulis. Uang hasil dagangan pasar kelas ditabung oleh Azam dan teman-temannya. Oke, sekarang kita cari bersama-sama ya kosakata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang pertama di sini pasar, ya. Kemudian yang kedua yaitu dagangan. Yang ketiga yaitu uang. Yang keempat menjual. Yang kelima ditabung. Kemudian yang terakhir yaitu pasar kelas. Sudah kita temukan ya kosakata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Semoga semuanya bisa paham cara menentukan kosakata dalam teks yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau nanti dengan kegiatan yang lain. Kalau belum paham, sekali lagi disimak kembali penjelasannya ya, ditonton lagi videonya. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Kita bisa membuat kata-kata sebelumnya tentang pasar kelas menjadi sebuah kalimat. Tapi sebelum itu, ada yang tahu apa itu kalimat? Ada yang tahu? Nah, oke, saya akan jelaskan. Jadi, kalimat itu merupakan gabungan dari beberapa kata. Sekali lagi, kalimat itu merupakan gabungan dari beberapa kata. Nah, gabungan dari beberapa kata itulah yang disebut kalimat. Seperti tadi, petani, paman. Jadi, pamanku adalah seorang petani. Jadi itu kosakata yang digabung jadi sebuah kalimat. Nah, agar bisa membuat kalimat dengan baik dan benar, kalian harus mengetahui arti dari kosakata tersebut. Jadi kalian harus mengetahui kata yang kita sebutkan tadi. Nah, misalnya petani artinya apa? Uang artinya apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi tetap simak dan tetap fokus. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran tentang mengetahui arti dari kosakata. Kita akan mengambil kosakata dari cerita tentang pasar kelas. Kosakata pertama yaitu tentang tabungan. Tabungan artinya tempat menyimpan uang. Kemudian uang artinya alat tukar. Dari kata-kata tadi dan artinya kalian bisa membuat kalimat. Jadi setelah tahu artinya dari kosakata itu kita langsung bisa membuat sebuah kalimat yang baik dan benar.
Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang cara membuat kalimat dari kosakata yang kita sudah ketahui artinya ya. Di sini ada kata tabungan. Tabungan arti katanya tempat menyimpan uang. Ketika kita menjadikan kalimat menjadi uang tabungan Robi semakin banyak karena ia disiplin menyisihkan uang jajannya. Jadi dari kosakata tadi kita langsung bisa membuat kalimat yang baik dan benar. Nah, itu tadi contoh kalimat dari kata tabungan. Mudah-mudahan semua bisa paham ya dan tetap fokus. Kalau belum paham, disimak lagi penjelasannya agar semakin paham ya. Oke, kita akan lanjut ke materi membuat cerita dari kosakata pada gambar. Coba anandaku semua perhatikan gambar yang ada di samping ya, di samping papan tulis. Di situ terlihat Edo dan Benny sedang bermain bola. Kemudian dari gambar itu kita cari kosakatanya. Pertama, kosakata yang bisa kita dapat yaitu bermain bola. Kemudian terjatuh. Ketiga, diobati. Yang terakhir, memberi maaf. Dari kosakata yang kita perah tadi, kita akan membuat cerita. Jadi ceritanya seperti ini. Udin dan Edo bermain bola bersama. Saat bermain bola, Edo terjatuh karena kaki Udin. Kemudian Edo dibawa ke dokter untuk diobati. Setelah diobati, Udin meminta maaf kepada Edo. Nah, jadi seperti itulah cara membuat cerita dari kosakata yang kita temukan pada sebuah gambar. Jadi nanti kalau anandaku semua dikasih tugas sama ustadz maupun ustazah untuk membuat cerita dari gambar, cari dulu pertama kosakatanya, kemudian langsung buat kalimat menjadi sebuah cerita seperti Udin dan Edo tadi. Dan semua bisa paham. Kalau belum paham, sekali lagi simak lagi videonya, tetap jaga fokus dan semangatnya dalam belajar. Oke anak-anakku yang solih-solihah, setelah tadi kita bahas dan mendengar tentang materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini, ada tugas nih dari Ustadz yang dikerjakan di rumah masing-masing agar anak-anakku semua tambah paham ya tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Tugasnya itu melengkapi kalimat dan membuat kalimat dari kosakata. Nah, di sini saya akan bacakan dulu cerita yang nanti jadi tugas untuk melengkapi kalimat dan membuat kalimat. Di sini ceritanya tentang menabung di sekolah. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Nah, setelah didengar dan dibaca cerita tentang menabung di sekolah, langsung dijawab ya pertanyaan atau tugas di bawah ini. Oh iya, untuk tugasnya ini ditulis yang rapi ya di buku, biar waktu dikirim ke ustadz maupun ustazah enak dilihat. Sama waktu dilihatin ke ayah bundanya senang karena tulisannya rapi. Jadi belajar juga menulis yang rapi dan indah ya di buku tulisnya masing-masing. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap fokus dan tetap semangat belajar. Serta jaga terus sholat dan murojaahnya di rumah. Sampai jumpa lagi anak-anakku yang solih-solihah.